Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Oke, Ibu absen terlebih dahulu. Ya Astuti. Hadir Bu. Cici Anda Rizali. Izin Bu. Izin. Rifki. Saya Bu. Kinaria. Sakit Bu. Saya sakit Bu. Rifki Andre Mahesa. Izin ke UKS bentar Bu tadi. Oke, Ketua kelas, silakan berdoa terlebih dahulu. Baik Bu. Jadi teman-teman, sebelum memulai mata pelajaran kita pada hari ini, marilah kita membaca doa. Doa dimulai. Berdoa selesai. Bertemu kembali dengan Ibu di mata pelajaran fisika ini. Nah, pada pertemuan minggu lalu kita terakhir kali membahas tentang gaya, kalau ingat Ibu. Nah, karena ini masih pagi, jadi Ibu ingin memberi kuis pendek mengenai materi minggu lalu. Dan Ibu harap kalian masih mengingatnya. Oke, langsung saja pertanyaan pertama. Apa yang dimaksud dengan gaya? Saya Bu. Oke, Nyala. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang diberikan kepada benda. Oke, benar ya. Gaya itu adalah tarikan atau dorongan yang diberikan kepada benda. Simbol dari gaya. Ya Bu. Oke. F besar Bu. F besar. Kalau satuannya? Newton atau kilogram meter persekuan kuadrat Bu. Oke, benar. Nah, selanjutnya alat mengukur gaya. Apa kemarin? Saya Bu. Ya. Neraca pegas. Neraca pegas atau Dinamometer Bu. dinamometer. Ya. Oke, pertanyaan terakhir. Apa yang mempengaruhi gaya terhadap benda? Kemarin ada 4. Coba yang nyatat pasti Saya Bu, saya. Ternyata Bu. Yang Silakan, pertama mengubah posisi benda. Ya. Kemudian mengubah arah benda. Hmm. Terus ketiga mengubah bentuk benda dan keempat mengubah kecepatan benda Bu. Oke, benar ya. Ya Bu. Oke, terima kasih yang telah menjawab kuis dari Ibu. Yang belum dapat kesempatan untuk menjawab pertanyaan dari Ibu, jangan berkecil hati. Pertemuan selanjutnya insya Allah Ibu buat lagi, jadi siap-siap belajar untuk menjawabnya nanti. Ya Bu. Nah, kemarin Ibu ada menyuruh kalian membawa gelas dan kertas kan? Ada di Bu. bawah? Ada Bu, dari bawah Bu. Oke. Pertemuan kali ini Ibu akan membahas tentang hukum Newton. Nah, sebelum masuk ke materi, Ibu telah membuat nama kelompok untuk melakukan diskusi. Nah, kelompok satu itu Rifki dan Miara, kemudian Rifki dan siapa ini? Dina. Vina. Oh, Vina belum masuk ya? Tapi masuk ke itu ya. Ya Bu. Ingat ya kelompoknya tadi. Oke. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini yaitu yang pertama, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu menjelaskan prinsip dan konsep hukum 1, 2, 3 Newton dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Kemudian yang kedua, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu mengetahui rumus hukum 1, 2, 3 Newton dengan benar. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu mempresentasikan hasil diskusinya tentang keragaman dengan baik. Oke, langsung saja masuk ke materi. Dihapus dulu nih papan tulisnya. Bentar Bu. Oke.
Assalamualaikum. Sibuk. Dari mana? Dari WC, Bu. Ada perut tadi. Jadi itu UKS. Perut aku ini. Oke. Ibu ada gambar. Nah, coba perhatikan pada layar laptop Ibu. Nah, di sini ada 3 gambar. Gambar pertama itu gambar apa? Gambar mobil mau nabrak, Bu, nabrak sapi. Oke. Terus gambar kedua? Orang lagi main dayung. Oke. Lalu yang ketiga? Orang Seseorang yang dorong. mendorong troli ya. Ya, troli. Oke. Nah, nanti di akhir Ibu akan menyampaikan kembali gambar ini untuk menentukan yang mana hukum 1 Newton, 2 Newton, dan 3 Newton. Lalu Ibu memberikan contoh pada saat Ibu mendorong meja ini. Nah, meja ini kan cukup berat nih. Jadi kita harus memberikan gaya yang cukup besar. Sedangkan pada saat kita mendorong kursi, ini gaya yang kita berikan lebih kecil dari gaya yang diberikan pada meja yang tadi. Nah, jadi peristiwa tadi ini merupakan peristiwa dari hukum Newton. Nah, nama lain dari hukum Newton ini adalah dinamika gerak yang dikemukakan oleh Sir Isaac Newton. Sir Isaac Newton ini seorang ilmuwan yang menemukan hukum Newton yang masih dipelajari sampai sekarang. Nah, pada dasarnya hukum Newton ini merupakan rumus matematika yang menjelaskan bagaimana sih benda itu bergerak ketika sebuah gaya bekerja pada benda tersebut. Nah, adapun hukum ini ditulis dalam bukunya yang berjudul Principia. Oke. Newton juga membagi lagi hukum dinamika gerak ini menjadi 3. Yang pertama itu adalah mengenai kelenggaman atau hukum 1 Newton. Kemudian yang kedua itu adalah hukum 2 Newton tentang hubungan gaya dengan massa dan kecepatan benda. Lalu yang hukum ketiga Newton itu menjelaskan tentang aksi reaksi. Nah, kita masuk ke hukum 1 Newton. Nah, hukum ini itu menyatakan tentang kelembaman. Nama lain dari hukum 1 Newton itu kelembaman. Diambil dari kata lembam. Lembam itu adalah nama fisikanya itu adalah inersia. Kalau fisikanya itu adalah inersia. Artinya itu dia suatu benda untuk mempertahankan kedudukan asalnya. Nah, maksudnya ada 2 kemungkinan. Terdapat 2 kemungkinan. Nah, yang pertama boleh dicatat, benda itu diam. Itu akan cenderung diam. Kemudian benda yang bergerak dengan kecepatan konstan akan cenderung tetap
Nah, itu dari hukum 1 Newton. Contohnya pada gelas. Nah, gelas. Ini ibu ada bawa gelas. Nah, gelas ini akan terus diam kalau ibu nggak sentuh dia, nggak dorong dia atau angkat dia gitu kan, dia akan terus tetap diam. Nah, kecuali tadi kalau misalkan ibu angkat atau ibu gimana, ibu tarik atau dorong, nah itu namanya gaya. Itu adanya gaya yang ibu ubah. Jadi disimpulkan bahwa bunyi dari hukum 1 Newton itu menyatakan bahwa setiap benda itu jika dia dalam keadaan diam ataupun bergerak, dia itu akan selalu bergerak dengan pacuan garis lurus. Dia itu akan selalu mempertahankan kedudukan asalnya ya, kecuali tadi adanya resultan gaya yang bekerja. Pada benda tersebut. Nah, secara matematis hukum 1 Newton jadi sigma F gaya sama dengan 0. Boleh dicatat. Yang selanjutnya adalah hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton ini tadinya itu kan hukum pertama tadi menyatakan bahwa benda cenderung mempertahankan keadaannya selama tidak ada resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut. Nah, kalau adanya resultan gaya, apa yang terjadi pada benda tersebut? Ada yang bisa jawab? Oke, karena kalian belum tahu, jadi ibu beritahu, menurut hasil penemuan Newton, benda tersebut akan mengalami perubahan kecepatan. Nah, ketika gaya bekerja searah dengan gerak benda, nah benda tersebut akan dipercepat. Tetapi ada tapinya, ketika gaya bekerja berlawanan arah dengan gerak benda, maka benda tersebut akan diperlambat. Nah, selain gaya mengubah percepatan benda, di sini ia juga menemukan hubungan antara gaya dengan massa suatu benda. Nah, di mana massa itu adalah ukuran kelembangan suatu benda. Jadi, semakin besar massa sebuah benda, maka semakin besar gaya yang diperlukan untuk menggerakkan benda tersebut. Nah, contohnya, kita memerlukan tenaga yang lebih besar untuk mendorong mobil daripada mendorong motor. Betul tidak? Betul. Nah, hubungan antara gaya dengan massa dan percepatan. Jadi secara matematis hukum 2 Newton ini rumusnya sigma F sama dengan M dikali A. Kalau misalkan disuruh cari kecepatan, maka dia menjadi seperti ini.
di mana F itu adalah gaya. Nah, kemarin kan jadi F itu gaya, M itu adalah satuannya itu Newton, M itu adalah massa, satuannya kilogram. Kemudian kecepatan itu A itu adalah kecepatan. Satuannya adalah meter per second kuadrat. Jadi kesimpulannya, semakin besar gaya yang diberikan, nah, semakin besar juga perubahan percepatannya. Jadi arah percepatan itu searah dengan resultan gaya. Gaya itu berbanding lurus dengan percepatan, tetapi percepatan itu berbanding terbalik dengan massa. Boleh dicatat? Oke. Masuk ke hukum 3 Newton. Belum? Contoh soal. Nah, contoh soal dari hukum 2 Newton. Contoh soalnya Ibu diktekan saja ya. Silakan tulis. Terdapat bola besi dengan massa 100 kg yang digelindingkan pada permukaan yang memiliki percepatan 9,8 meter per second kuadrat. Hitunglah besar gaya benda. Silakan, ada yang bisa jawab? Ya, Bu. Oke. Maju. Gimana, Bu? Gimana? Iya, Bu ya. Jadi tadi dari soal diketahui masanya. Ya. Masanya 100 kg, Bu. 100 kg. Lalu benda itu memiliki percepatan itu A sama dengan 9,8 meter per sekon kuadrat. Terus dari soal ditanya berapa gas gayanya F. Jawab. Jadi rumus F tadi berdasarkan hukum 2 Newton itu sama dengan M kali A, sehingga F atau gaya itu 100 kg dikali 9,8 meter per sekon kuadrat, sehingga didapatkan gaya sama dengan 980 Newton. Tuh. Oke. Benar ya? Udah paham ya berarti? Sudah, Bu. Oke. Lanjut ke hukum 3 Newton. Silakan kalau mau catat terlebih dahulu. Hukum 3 Newton. Hukum ini menyatakan bahwa gaya selalu muncul berpasangan. Ketika suatu benda, dia juga dikatakan sebagai ketika suatu benda itu memberikan gaya pada benda lain,
gaya pada benda lain. Nah, benda kedua itu akan memberikan gaya yang sama dan berlawanan. Bu, digunakan. Yang berisik ya. Jagung Pada benda pertama. Nah, jadi hukum 3 Newton itu bunyinya ketika suatu benda memberikan gaya pada benda lain, benda kedua itu akan memberikan gaya yang sama tetapi dia berlawanan arah pada benda pertama. Nah, contohnya itu pada saat kita berdiri. Kita berdiri di lantai ini kan. Nah, kita itu memberikan gaya pada lantai, lantai juga memberikan gaya kepada kita. Nah, itulah terjadi dan terbentuk bahwa hukum 3 Newton itu secara matematis pada kasus tadi pada saat kita berdiri itu dinamakan gaya F aksi. Sedangkan lantai yang memberikan gaya kepada kita itu F reaksi, tetapi dia berlawanan arah. Jadi ada negatifnya di F reaksi. Nah, contoh soal menara. Di sini ada seekor ikan yang bergerak dengan siripnya dan juga itu terjadi gaya aksi reaksi. Tentukan pasangan aksi reaksi yang ada. Jadi ada seekor ikan yang bergerak dengan siripnya. Mana gaya aksi dan mana gaya reaksi? Ada yang bisa jawab enggak? Ada yang bisa jawab? Ricky? Ya Bu. Ada seekor ikan yang bergerak dengan siripnya. Mana ibu mau meminta kamu mana gaya aksi, mana gaya reaksinya? Aksinya itu ikan yang bergerak Bu. Nah, reaksinya itu ketika ikannya mendapat halangan dari air Bu. Yang lain? Saya, Bu. Oke, Yara? Gaya aksinya itu gaya dorong yang diberikan oleh sirip ikan, Bu, kepada air, Bu. Nah, sedangkan gaya reaksinya itu gaya dorong yang diberikan air kepada sirip ikan sehingga ikan dapat bergerak. Pernyataan Ricky tadi itu ya terbalik ya. Jadi yang benar itu tadi jawaban dari Yara. Oke, benar ya. Jadi sudah paham dengan materi yang Ibu sampaikan tadi? Sudah, Bu. Oke. Ibu kembali lagi ke 3 gambar tersebut. 3 gambar yang di awal. Nah, tadi gambar pertama itu ada seseorang yang mengendarai mobil, terus tiba-tiba ada sapi hampir menabrak. Terus yang kedua itu ada seseorang yang mendayung perahu. Kemudian yang ketiga itu ada seseorang yang mendorong troli. Nah, Ibu ingin menentukan kepada kalian mana hukum 1 Newton, mana hukum 2 Newton, dan mana hukum 3 Newton. Coba, siapa yang bisa jawab? Yang mana? Gambar 1 itu hukum berapa tuh? Kalau ada yang bisa jawab, Ibu catat namanya, habis itu Ibu tambah nilainya. Sudah paham belum tadi? Katanya sudah paham. Saya, Bu. Oke. Jadi, Bu, gambar 1 itu gambar dari hukum Newton 1. Nah, gambar 2 itu gambar 2 itu untuk hukum Newton 3 dan gambar 3 itu untuk hukum Newton 2, Bu.
Bu? Hukum 1 Newton itu gambarnya yang nomor berapa? Yang nomor 1, Bu. Benar ya? Yang orang mau nabrak tuh, Bu. Oke, di situ terjadi kelembaman ya, saat rem gitu kan. Nah, itu hukum 1 Newton. Kemudian hukum 2 Newton itu nomor gambar berapa? Hukum 2 Newton. Yang gambar orang yang itu, Bu. Yang gambar ketiganya, Bu. Oke. Terlihat juga ya di situ ada gaya dan kecepatan ya. Nah, lalu yang hukum 3 Newton gambar kedua. Oke, benar ya. Karena materi yang sudah Ibu sampaikan itu sudah selesai, ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Kalau tidak ada, silakan duduk berkelompok. Tadi yang sudah Ibu sebutkan kelompok-kelompoknya. Kemudian siapkan bahan yang telah dibahas tadi. Ada gelas sama APS. Nah, jika tidak ada yang ingin bertanya, langsung saja buat kelompok. Ibu sambil Ibu memberikan LKPD. Baik, Bu. Oke, karena waktunya terbatas, jadi LKPD-nya Ibu jadikan tugas di rumah. Jadi dikerjakan baik-baik. Terus ada yang bisa bantu Ibu untuk menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Saya, Bu. Oke, silakan. Nah, berdasarkan hasil pembelajaran yang telah Ibu sampaikan hari ini, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, hukum 1 Newton itu berbunyi setiap benda akan mempertahankan keadaan diam atau bergerak lurus beraturan, kecuali ada gaya yang bekerja untuk mengubahnya. Selanjutnya, hukum 2 Newton berbunyi percepatan dari suatu benda akan sebanding dengan jumlah gaya atau resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut dan berbanding terbalik dengan masanya. Sedangkan hukum 3 Newton berbunyi untuk setiap aksi selalu ada reaksi yang sama besar dan berlawanan arah, atau gaya dari dua benda pada satu sama lain selalu besar dan berlawanan arah. Oke. Terima kasih udah bantu Ibu untuk menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Oke, Ibu anggap kalian sudah mengerti semua ya apa yang sudah Ibu jelaskan tadi tentang hukum Newton. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, minggu depan Ibu juga memberikan kalian penilaian sikap. Jadi berupa angket dan nanti silakan diisi minggu depannya. Untuk ketua kelas nanti tolong ambil infokus untuk minggu depan. Oke. Terima kasih semuanya yang telah memperhatikan Ibu hingga pembelajaran ini berakhir. Akhir kata, Ibu mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Silakan ya dikerjakan LKPD-nya.